أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, Anas radhiyallahu taala anhu, salah seorang khadim Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. 10 atau 11 tahun beliau ini berkhidmat kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil, dari masa kecil beliau sudah khidmat kepada Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Beliau berkata, pernah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tetapi dengan difathahkan fa-nya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau bacaan qiraah yang masyhur, hafaz, kita ini biasa membacanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, pernah Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dengan kalimat, dengan lafaz anfasikum, bi fathil fa, dengan fathah fa. Setelah beliau membaca ayat itu, terus beliau bersabda, ana anfasukum nasaban wa sidqan wa hasaban, laysa fi aba'i min ladun adam sifah. Ini pentinglah untuk memulai pembicaraan mengenai Nabi dengan ungkapan ini ya. Kita bayangkan ini, kita membayangkan apa Nabi seakan-akan hidup kembali di tengah-tengah kita, atau kita hidup zaman Nabi. Tapi membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kemudian Nabi bersabda, ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaban. Aku ini adalah orang yang paling anfas. Anfas itu paling mahal. Nafis, mahal, berharga. Aku ini adalah orang yang paling tinggi nilainya, harganya, keagungannya dari segi nasab. Wasihran wa hasaba, dari segi asal usul penciptaan, dari segi nisbat, dari segi nasab, saya ini adalah orang yang paling bernilai, paling agung di antara kalian. Laisa fi aba'i min ladun adam sifah. Saya ini melalui ayah saya, kakek saya, buyut saya, terus sampai ke Adam, ini enggak ada yang trouble masa kita, nggak ada yang rapotnya merah, semua excellent. Ya kalau sempat kita ini merasa ayah kita masih lebih baik dari ayahnya Nabi, ya tentu bagaimana kita menyikapi hadis itu, ucapan Nabi. Kalau dari segi keturunan leluhur saya ini tetap lebih baik dari siapapun yang antara kalian. Ketika ada sebagian orang yang membicarakan ayah Nabi di neraka, ibunya di neraka, memang ibu kamu lebih bagus dari ibu Nabi, berarti begitu. Sementara kita meyakini semoga ibu kita dalam surga karena mereka hidup dalam iman dan kita melihat mereka mati dalam keislaman, kan gitu. Sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini dan banyak di belakang ini, banyak di belakang hadis-hadis yang mengisyaratkan yang sejenis ini, membimbing kita ketika kita berbicara tentang leluhur Nabi, para orang tua Nabi, kita harus berbicara dengan penuh adab, harus bicara dengan penuh.
Lalu kita nggak mampu bicara dengan penuh adab. Mungkin dari segi mungkin kita tahu karakter kita ini memang nggak bisa adab gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, atau boleh jadi kita menyadari keterbatasan ilmu kita berkaitan dengan leluhur Nabi, sehingga kita memang betul-betul nggak bisa beradab. Lebih bagus tidak usah komentar mengenai orang tua kita. Karena kalau kita tidak bicara pun tentang itu, tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan membuat kita terlambat, terbelakang, tidak. Daripada kalau ternyata kemudian kalau kita bertutur mengenai leluhur Nabi, orang tua Nabi, ternyata di sisi Allah silap, salah. Ternyata kalau didengar Nabi menyakitkan hati Nabi. Maka lebih bagus kita jangan bercerita, jangan berkomentar mengenai leluhur semenjak start dari kedua orang tua Nabi ke atas, jangan kita bicara. Bagaimanapun, ketika Nabi katakan ana anfasukum nasab, kalau segi nasab aku ini yang paling mahal dari semua siapapun di dunia ini, berkaitan dengan nasab-nasab mereka. Lagi kalau sempat kita ini pembicaraan kita mengarah kepada bahwa orang tua kita ini masih lebih baik dari Tuhan. Paham ya sampai di sini? Beberapa tahun lalu di tempat kita ini kan sempat heboh, akhirnya memicu kerusuhan, memicu keributan. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yu'idtu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarni alladhi kuntu min." Aku ini diutus dari setiap periode generasi kumpulan kabilah dari sampai kemudian aku berada di kurun kabilah komunitas yang terbaik. Dari yang terbaik itu akhirnya akulah yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim beliau, tetap fadlu nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap keunggulan fadilah nasab yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Wathilah bin Al-Asqa, Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail." Dari keturunan anak Nabiullah Ismail, Allah memilih dari mereka semua namanya Kinanah. Kinanah ini punya anak keturunan wastafa Quraisyan min Kinanah. Keturunan banyak dan orang-orang besar, orang-orang penting, orang-orang hebat. Dan dari mereka, dari Kinanah ini Allah memilih Quraisy. Wa min Quraisy Bani Hashim, dari Quraisy ini Allah memilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim ini adalah yang terpilih dari yang terpilih. Dari Bani Hashim Allah memilih aku. Jadi leluhur Nabi ini dari setiap periode, dari setiap jenjang itu memang yang pilihan-pilihan. Kalau mau bicara tentang leluhur Nabi, bicaralah dengan bahasanya Nabi. Sebagaimana umat Nabi yang terbaik diantaranya seperti Imam Bukhari ini umat Nabi yang terbaik. Orang-orang prestasi dari umat Nabi ketika bicara tentang leluhur Nabi, maka beliau yang diriwayatkan yang seperti ini. Imam Muslim termasuk orang terbaik lah, termasuk orang yang cukup berprestasi dari banyak sisi, dari segala sisi, ya akidahnya, ya keilmuannya, semuanya.
Nah, ketika beliau bicara tentang leluhur Nabi, maka yang beliau riwayatkan adalah ungkapan yang seperti ini. Bahwa Nabi adalah pilihan dari yang terpilih, dari kabilah yang terpilih, dari kabilah yang terpilih, dari kabilah yang terpilih. Jadi, coba kita belajar untuk jangan sampai bertutur yang kalau tutur kata kita itu sampai menyakiti yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas radhiyallahu taala juga pernah berkata, Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairi firqatihim." Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan Allah telah menciptakan aku dari seluruh makhluk-makhluk ini, aku yang terbaik. Tsumma takhayyara al-qaba'il faj'alani fi khairi buyuti. Allah menciptakan dalam muka bumi ini, dalam dunia ini, kabilah-kabilah, suku-suku, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, dalam bangsa itu suku-suku itu nanti mesti terdiri dari rumah-rumah. Faj'alani fi khairi buyuti. Dari semua bangsa-bangsa yang ada, dari semua kabilah-kabilah yang ada, maka aku lahir dari rumah yang terbaik dari kabilah-kabilah pilihan. Ya. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Aku adalah orang yang terbaik dari segi pribadi, wa khairuhum baitan, juga aku adalah orang yang muncul dan terlahir dari rumah yang terbaik. Rumah tempat dia sampai sekarang ini, tapak Nabi dilahirkan masih diabadikan sampai sekarang. Sampai sekarang kalau kita pergi haji, pergi umroh itu keluar dari pintu Marwah, habis tahallul, keluar, turun ke sana. Nah, tempat rumah Nabi dilahirkan, Nabi katakan, fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Dari segala rumah yang ada, ya rumah yang terbaik, rumah tempat di mana aku dilahirkan. Jelas nggak mungkin rumah tempat kita dilahirkan lebih baik dari rumah di mana Nabi dilahirkan berdasarkan. Ay khairuhum ruhan wa zatan wa khairuhum aslan. Artinya apa? Nabi mengatakan, ثم تخير القبائل فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. Artinya apa? Ay khairuhum ruhan wa dhatan wa khairuhum aslan. Kalau ruh dari segala ruh yang ada, ruh Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang terbaik. Zat itu tubuh. Dari segala zat yang ada di seluruh makhluk, maka zat yang mulia Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang terbaik. Demikian juga aslan, asal usul, nasab, leluhur. Yang terbaik adalah asal usul, nasab dan leluhur yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil lanjutin pengajian maulid kita malam Ahad yang lalu, sambil kita lanjutin pengajian kita mengenai hal-hal yang wajib ya, yang kita mesti tahu, walaupun kita loncat sedikit karena lagi maulid. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah akhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Allah kalau menciptakan makhluk, maka kemudian Allah memilih dari makhluk-makhluk itu Bani Adam. Tsumma ikhtara Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Dari seluruh Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam, Allah memilih bangsa Arab. Fakhtarani minal Arab, dan Allah kemudian memilih aku dari bangsa Arab. Falam azal khiyaran min khiyarin. Dan aku ini pindah dari orang pilihan ke orang pilihan. Sulbi pilihan transfer ke rahim pilihan. Transfer lagi ke sulbi pilihan ke rahim pilihan. Transfer lagi ke sulbi pilihan terus ke rahim pilihan. Teruslah seperti itu sampai akhirnya transfer ke sulbinya Abdullah.
dari sulbinya Abdullah, Sayyidah Abdullah, kemudian transfer ke Sayyidah. Falam azal khiyaran min khiyari. Aku senantiasa terus transfer, pindah dari orang-orang pilihan kepada orang-orang pilihan. Ala man ahabba al-araba fa bihubbi ahabbahu. Ketahuilah uhibbu, siapa yang mencintai bangsa Arab karena kecintaan mereka kepada aku, maka aku akan mencintai mereka. Wa man abghadha al-arab fa bi bughdi abghaduhum. Barang siapa yang benci kepada orang Arab, bangsa Arab, maka ya ini tandanya memang mereka ini benci kepada aku, ya resikonya aku jadi benci kepada mereka. وعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرعه في ولادته من أبوي أخ ولا أخت لانتهاء صحبتهما إليه وقصور نسبها عليه ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية وأنت اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أنه سلالة آباء كرام. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalau kalian mengamati betul, menganalisa betul, mendalam betul mengenai garis nasab keturunan Nabi dari ini, taqayyanta, kamu akan sampai kepada titik kesimpulan dan keyakinan annahu sulalatu aba'in karim. Beliau ini betul-betul transfer dari kaum ayah dan ibu yang mulia-mulia. Tidak ada yang hina di kalangan mereka. وهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأضحي الحرمي الهاشمي القرشي نخبة بني هاشم. Beliau ini asli bangsa Arab, orang dari tanah haram, bangsa Hashim, Quraisy. Bahkan beliau ini adalah mutiaranya dari Bani Hashim. Al-Mukhtar al-Muntakhab min khairi butunil Arab. Pilihan dari pilihan yang terbaik dari perut bangsa Arab. Waqtiha fil nasab, paling agung dari segi nasab. Wa ashrafiha fil hasab, paling mulia dari segi keleluhuran. Wa atwaliha amudan wa atyabiha arumatan wa izzaha jurthumatan wa sahiha lisanan wa adhihaha bayanan wa arjihaha mizanan wa sahiha imanan wa izzaha nafaran wa akrimha ma'syaran min qibali abihi wa ummihi wa min akrami biladillahi 'ala Allah. Dari segala sisinya, lisan yang paling fasih, tutur kata paling mantap. Dari segi kalau ngambil kesimpulan, pertimbangannya paling mapan, imannya paling sahih, paling sempurna, paling agung dari segi pribadi. Itu bukan hanya beliau, demikian juga dari sisi ayah ibu ke atas ya begitu. Dari ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, ya, dari laki-laki terbaik transfer ke istrinya terbaik, nanti lahir lagi anak terbaik, nikahlah dengan wanita terbaik. Ini dapat lagi suami terus seperti itu sampai kepada Sayyiduna Abdullah dan Sayyidah Aminah. Ini dua-dua orang terbaik di zamannya di muka bumi yang menurut Allah layak dititipi jasad yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kenali satu-satu. Kita kenali satu-satu sebelum nanti kita akan baca perkara-perkara yang menakjubkan di saat-saat kelahiran. Wa huwa sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ad-Dhabih. Dialah Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam, ada Abdullah ad-Dhabih. Kenapa disebut ad-Dhabih? Gelarnya Abdullah, Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi ini Abdullah. Gelarnya Dhabih karena beliau ini dulu sempat pernah jadi nazaran kakeknya Allah Abdul Muttalib. Pernah air sumur Zam-Zam itu hilang jejaknya. Katakan nanti kalau saya punya anak laki-laki sampai 10, saya akan gunakan
mereka sebagai pembantu saya untuk mencari kembali sumur Zam-Zam. Dan demi kesyukuranku, aku akan korbankan satu dari mereka. Masya Allah. Dan ternyata kemudian benar, dapat anak laki-laki banyak sampai 10. Ya, kemudian melalui bantuan anak-anak beliau inilah kemudian Abdul Muttalib kembali menemukan sumur Zam-Zam. Kembali menemukan sumur Zam-Zam. Sudah dapat, teringat dulu nadarnya yang dulu. Teringat nadarnya yang dulu pas beliau belum dapat anak laki-laki banyak. Nah, ketika itulah baru cuman ini anak laki-laki ada 10 orang ini, mana satu ini yang harus dikorbankan? Diundi. Pas diundi keluar nama Abdullah. Yang lain sudah layak. Nah, Abdullah ini kami pun menyadari di antara kami ini dia yang terbaik. Ganti aja. Ayah boleh pilih siapa di antara kami. Carilah saudara-saudara. Sudah nggak saya kita undi ulang. Undi ulang Abdullah lagi. Diundi lagi Abdullah lagi sampai 3 kali undian keluar Abdullah. Memang yang terbaik. Pokoknya mau dikorbankan, mau diserahin ke Allah, mau dikorbankan. Allah mesti milih yang terbaik. Tapi kemudian singkat ceritanya, berdasarkan nasihat para tetua ketika itu, beliau ini ditebus dengan sembelihan 100 ekor unta. Makanya beliau itu disebutkan dengan gelar Ad-Dhabi, Abdullah Ad-Dhabi. Jadi Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam ini beliau disebut, ada penyebutan Muhammad bin Abdullah Ad-Dhabi bin Ismail Ad-Dhabi. Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini anaknya Abdullah yang hampir tersembelih, cucu cicit dari leluhur Ismail yang juga hampir tersembelih. Dan Nabi memang berpuluh-puluh kali mau tersembelih. Semenjak dari Makkah saja sudah berapa kali mau disembelih. Di Badar target sembelih itu siapa? Nabi. Di Uhud target sembelih siapa? Nabi. Makanya anak Dhabi, ibnu Dhabi, sampai pernah Nabi bilang begitu. Saya ini Ad-Dhabi, orang yang hampir saja tersembelih. Anak dari Ad-Dhabi, dari Abdullah yang juga hampir tersembelih. Ibnu Dhabi, cucu cicit dari leluhur yakni Ismail yang dulu juga hampir tersembelih. Ya, Ibnu Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib, ismuhu Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib ini sebenarnya panggilan. Nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Ibnu Hashim, kakek yang ketiga. Nama beliau adalah Amr. Alhamdulillah hafal ya enggak apa-apa. Pokoknya pernah dengar seumur hidup itu pernah dengar sekali lewat. Minimal. Dan ini kita dengar ini niat, pas kita dengar kita masukkan ya yakin gitu. Yakin artinya kita beriman atas perkara ini walaupun enggak hafal enggak wajib. Walaupun kalau hafal ya afdal. Itu dengar begitu dengar kita yakin. Jadi kita sudah istilahnya apa yang hukum fardhu itu sudah lepas gitu ya. Ibnu Hashim ismuhu Amr. Anak Hashim itu nama aslinya adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf, anak Abdi Manaf ismuhu Al-Mughirah. Ibnu Qusay, anak Qusay ismuhu Mujammi'. Ibnu Kilab, anak Kilab ismuhu Hakim. Ibnu Murrah, Ibnu Ka'b, kalau Ibnu artinya anak gitu ya. Ibni Ka'b, anak Ka'ab, wa kanat tajtami'u ilai Quraisy. Nah, Ka'ab ini kakek Nabi yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakek yang ke-8 wa kanat tajtami'u ilai Quraisy. Disinilah berkumpulnya pecahan-pecahan kabilah-kabilah dari suku Quraisy kumpulnya di sini. Dan fayakhtubuhum wa yudzakkirhum bi mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ka'ab ini
kakek Nabi yang ke-8 tadi, itu kakek Nabi yang ke-8, artinya nanti dia punya anak keturunan yang ke-8 ke bawah nanti baru lahir Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Masa beliau pernah mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy dengan anak-anak kabilah-kabilah Quraisy itu pada hari Jumat, dan beliau ketika itu berpidato. Fayaqtubuhum wa yudzakiruhum, beliau berpidato dan mengingatkan seluruh kabilah Quraisy, bangsa Arab Quraisy, bima ba'itsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahu bahwa nanti dari kita akan lahir Nabi akhir zaman. Nabinya belum lahir tuh, masih generasi ke-8 akan datang. Tapi beliau itu sudah tahu akan lahir Nabi dari mereka. Wa yu'limuhum bi annahu min waladi, dan beliau memberitahu bahwa dia itu adalah dari anakku, maksudnya dari keturunan. Wa ya'muruhum bittiba'ihi wal imani bih, dan menyuruh kalau dia lahir, kalau kalian panjang umur, kita panjang umur, kita beriman kepada dia dan kita ikuti dia. Ini leluhur Nabi ya. Ibni Lu'ay yang keberapa ini? 9. Ibni Khalid, Ibni Fihir, ismuhu Quraisy. Fihir ini nama aslinya adalah Quraisy. Ibni Malik, Ibni Nadhr. Nadhr ini ismuhu, asal nama aslinya Qais. Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyas. Wa yudhkaru annahu kana yasma'u fi sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Ini udah yang keberapa ini? Kakek Nabi yang keberapa? Namanya Ilyas nih, Lim. Nama kakek Nabi yang keberapa ini? Namanya Ilyas. Wa yudhkaru annahu, beliau ini masyhur dengan manaqib, keistimewaan kehidupan beliau. Beliau mendengar dari sulbinya sendiri talbiyahnya Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Jadi beliau itu mendengar dari sulbinya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dengar. Masyaallah. Jadi ya, berbicara mengenai orang tua dan leluhur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ilyas ini ibni Mudhar, anak Mudhar, ibni Nizar. Summiya bidzalik, dinamakan Nizar li'annahu lamma wulida wa nadhara abuhu ila nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baina 'ainayhi fariha farahan shadidan. Waqa'a. Ya, kenapa dikasih nama Nizar? Karena ketika kelahiran si Nizar ini, Mudhar ayahnya melihat dari Nizar ini nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpancar di antara dua mata. Fariha farahan syadida, sehingga ayah itu sangat gembira sekali. Waq'ama, beliau memberi makan atas kelahiran anaknya. Waqal inna hadha kulluhu nazrun ay qalilun bihaqqi hadzal maulud fasummiya Nizar. Ini jamuan yang sebesar ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan haknya kelahiran anak ini. Dan yang darinya ini terpancar nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan di sini syukurannya siapa tadi ya? Syukurannya Mudhar ayah dari Nizar, kakek Nabi yang keberapa ini? Ke-19 ada. Itu memberi makan itu orang Quraisy banyak sekali. Kalau bahasa kita khandurilah gitu bahasa kita, kenduri itu besar dengan kelahiran anaknya Nizar. Kenapa sambil mengatakan inna hadza kulluhu nasrun ay qalil? Ini kenduri ini enggak ada apa-apanya bihaqqi hadzal maulud, dibanding dengan kemuliaan yang dilahirkan. Kenapa? Dia melihat nur Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kelahirannya si Nizar saja
kelahirannya Nizar, Mudhar merasa syukuran sebesar apapun nggak ada apa-apanya, apalagi kalau kita ini langsung syukurannya langsung untuk kelahirannya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Maka kadang-kadang apa ya? Ada hal-hal yang khusus di tempat kita ini. Yang itu kelihatannya kalau tidak dilihat dengan basirah, dengan mata hati kayaknya sepele. Tapi ya barangkali karena sebab itulah keberkahan di Aceh ini mungkin lebih dari yang lain-lainnya. Ada satu kefahaman. Pernah kita di Sabang sekitar tahun 96. Waktu itu kita banyak jalan kaki di sana. Gerak 40 hari banyak jalan kaki. Sampai di masjid mana kita teman-teman kepinginlah makan ayam kampung. Makan ayam lain udah capek perjalanan udah mujahadah. Pergilah satu rumah ada nampak ayam bagus. Ada orang tua yang punya. Tanya, "Nek, ini punyanya iya, ini Nek, kamu mau beli ayam?" "Oh, Nek. Yang kebangunan." Yang bagus ayamnya bagus. Nengok ayamnya enak lah gitu. Maksudnya karena teman-teman udah kepingin lah. Ini berapa aja kayak kalau misalnya kita bilang lah misalnya harganya 80, kita beli 100 pun boleh. Nah, kalau harganya 100.000, 150.000 pun boleh. Gimana? Anjir. Yang ketemu kayaknya. Itu kayaknya sepele. Ucapan itu nembus ke kubur Nabi. Senangnya Nabi. Karena bukan persoalan bukan apa yang dibuat ya. Keterpautan hatinya kepada Nabi itu. Sehingga dia ngasih yang terbaik. Jadi kelihatannya sepele tapi yang kayak itu kadang-kadang di luar sangkaan kita ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu keberkahan. Dan tidak mustahil karomah itu datang dari hal-hal yang seperti itu di luar pikiran kita. Kelihatannya sederhana. Karena yang bernilai itu kan ta'zim, rasa cinta kepada Nabi, perasaan cinta itu. Sudah ya, Nizar tadi Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Jadi Adnan ini yang ke-21 ya. Qala Ibnu Dihya, al-Imam Ibnu Dihya berkata, ajma'al ulama telah sepakat wal ijma' wa hujjatun, dan ijma' merupakan hujjah, dalil berpijak pegangan setelah Quran dan hadis adalah ijma' ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman tasaba ila Adnan wa lam yatajawazhu. Jadi makanya sering disebut Nabi Muhammad SAW Adnani. Adnani maksudnya anak cucu Adnan, ya. Allah. Wa Ali bin Abbas baina Adnan wa Ismail 30 aban. Di antara dari Sayyidina Adnan sampai Nabi Allah Ismail ini ada 30 jenjang. Dari misalnya Adnan anak fulan sampai akhirnya kepada Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail anak Ibrahim dan seterusnya sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini di sini ada amalan baik untuk kita amal berkaitan dengan detik-detik kelahiran. Walamma hamalat Aminatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahara li hamlihi ajaib. Tatkala Sayyidah Aminah mengandung baginda sallallahu alaihi wasallam, tampak hal-hal yang menakjubkan di dalam kehamilannya.
Sahal Tastari rahimahullah telah berkata, "Lamma arada Allah Ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi Aminah lailatal Rajab." Tatkala Allah Ta'ala menciptakan makhluk janin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perut ibunya Aminah, itu terjadi pada bulan Rajab, malam Jumat. Jadi malam Jumat di bulan Rajab adalah termaksud di antara hari-hari penting yang pernah memiliki keistimewaan. Pada ketika itu, ketika Allah telah hendak menciptakan janin Nabi SAW di dalam rahim ibunya pada hari Jumat, pada bulan Rajab malam Jumat, amara Ridwan khazinal jinan ay yaftahal firdaus. Ketika itu Allah perintahkan malaikat Ridwan penjaga surga untuk membuka pintu-pintu Jannatul Firdaus. Sambil berseru, "Wanada munadin fis samawati wal ard." Ada seruan di langit dan bumi. "Ala inna an-nur al-makhzun al-maknun alladhi yakunu minhu an-nabiyul hadi yastaqirru fi hadhihi al-lailati fi batni ummi." Ada seruan di langit dan bumi. Ketahuilah sesungguhnya nur yang tersembunyi yang sangat terpelihara, yang dari nur itulah lahir yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yastaqirru fi hadhihi al-lailah, pada malam ini telah transfer, nempel di perut ibunya Sayyidah Aminah. Alladzi fihi yatimmu khalquhu, yang mana pada saat itulah sempurna penciptaan, wa yakhruju ila an-nasi basyiran wa nadhira, dan akan keluar di muka bumi menjumpai manusia sebagai basyir wa nadhir, sebagai nabi yang akan membawa berita gembira juga berita peringatan. Wa fi hadits Ibnu Ishaq, ini dicatat ya, Al-Imam Ibnu Ishaq ini adalah satu orang ulama yang sangat muktamad, yang sangat bisa dipercaya kitab tarikhnya. Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hisham, ini tokoh-tokoh tarikh yang kitab mereka merupakan kitab-kitab mu'tamad. Anna Aminah kanat tuhaddithu annaha utiyat hina hamalat bihi sallallahu alaihi wasallam faqila laha innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Ketika beliau mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dapat bisikan, innaki hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Tahu kamu Aminah, sesungguhnya engkau sekarang ini sedang mengandung penghulu umat ini. Gimana senangnya satu orang ibu itu. Wa qalat ma sya'artu bi anni hamaltu bi. Ketika itu aku belum menyadari sama sekali kalau aku sedang mengandung. Wala wajadtu lahu thiqalan, dan aku enggak mengalami kesulitan sedikit pun. Wala wahama. Wahama ini apa ya terjemahannya ya? Ngidam apa kalau bahasa kita? Orang mengandung, hamil, kepingin ini, kepingin itu. Ya. Kepingin yang nggak ada. Musim rambutan kepingin mangga. Nah, ngidam. Wahama ini ngidam. Kama tajidun nisa, sebagaimana umumnya wanita kalau sedang mengandung. Jadi beliau itu sama orang kalau mengandung itu kan, kita nggak pernah rasa, cuma tahu. Orang mengandung tuh pusing, muntah, berat. Ringkasnya, cukuplah yang mewakili kita, memahamkan kita penderitaan orang mengandung itu, wahnan ala wahnin dalam Al-Quran kan, mengandungnya wahnan ala wahnin, menderita di atas menderita. Jadi udah Allah yang katakan istri yang sedang mengandung itu menderita di atas menderita, jangan diganggu. Pengertian atas kelemahan-kelemahan mereka, menang sendiri aja. Jadi namanya Allah yang katakan memang itu kalau ia mengatakan menderita di atas menderita itu manusia biasa, boleh jadi menderita untuk ukuran dia. Tapi kalau ia mengatakan menderita di atas menderita itu Allah, berarti memang betul-betul lah wanita itu sedang mengalami penderitaan, mujahadah. Nah, itu Sayyidah Aminah tidak mengalaminya sama sekali. Betul-betul
kehamilan yang penuh berkah. Nabi ada di dalam tapi nggak nyusahin mamanya. Nah, kita jadi belum tentu udah nyusahin. Nyusahin orang ibu kita udah setengah mati, jadi belum tentu. Nabi udah jelas bakalan jadi kan, tapi nggak nyusahin ibunya sama sekali. Illa anni angkartu raf'a haidati. Cuman yang aku heran, haidku berhenti. Itu saja. Jadi Sayyidah Aminah itu sama sekali tidak mengalami ngidam, tidak mengalami susahnya orang hamil. Hanya saja yang dia heran, illa anni angkartu raf'a haidati. Hanya saja enggak haid, ya itu aja. Wa atani atin wa ana baina an-na'imati wal yaqdati faqal. Ketika aku sedang di antara tidur dan jaga, ada suara yang datang kepada hal sya'ati bi annaki hamalti bi sayyidil anam. Apakah kamu tidak menyadari sekarang ini kamu sedang mengandung penghulunya seluruh makhluk, seluruh manusia? Tsumma amhalani hatta idza danat wiladati atani faqal. Selang sekian lama, kemudian ketika sudah detik kelahiran itu terjadi, saat detik kelahiran, suara itu datang lagi, membimbing, mentalkin doa. Nah, doa ini dicatat, bagus diamalkan oleh ibu-ibu ya juga suaminya. Quli, ini kamu sudah mau dekat kelahiran, ucapkan u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ini doa yang diajar kepada Sayyidah Aminah untuk perlindungan bayinya yang akan dilahirkan, yakni bayi suci Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada saat detik mau kelahiran, suara yang mengingatkan beberapa waktu yang lalu bahwa tidak sadarkah kamu, tahukah kamu bahwa kamu ini sekarang sedang mengandung penghulu segala manusia, seluruh makhluk. Nah, kemudian suara itu datang lagi. Quli, katakanlah, ucapkanlah, u'iduhu bil wahid. Aku melindungkan kamu. Maksudnya aku berlindung kepada Allah untuk bayiku ini bil wahid, kepada zat yang maha tunggal, maha esa, yakni Allah, min syarri kulli hasid, dari kejahatan seluruh orang-orang yang hasad dengki. Ya, ini ada doa diajar ini. Malaikat atau apa di sini tidak disebutkan. Ya, yang mengajarkan itu siapa yang tidak disebutkan. Tapi yang biasa yang begini-gini itu biasanya ya malaikat. Malaikat mentalkin kepada Sayyidah Aminah doa perlindungan untuk bayi yang sedang akan dilahirkan. Terakhir ya, sebelum kita tutup malam ini, ya ada mungkin jadi pelajaran untuk kita. Walamma tamma laha min hamliha syahran tufiya Abdullah fil madinati 'inda akhwalihi bani Najjar wa dufina bil abwa. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما توفي عبده قالت الملائكة إلهنا وسيدنا بقي نبيك يتيما فقال الله تعالى أنا له حافظ ونصير. Tatkala sempurna kandungan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aminah 2 bulan. Tuwfi Abdullah fil Madinah, wafatlah Abdullah ayah Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di kabilah Bani Najjar, Bani Quraish. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tatkala Abdullah dilahirkan, qalatil malaikah, tatkala Abdullah wafat, Nabi masih 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah wafat, para malaikat, bahasa kita ini memelas di hadapan Allah. Ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatima. Oh Tuhan kami, oh junjungan kami, ini kan nabimu, bagaimana ini masih di kandungan sudah yatim. Nah, itu bahasa kita itu, malaikat itu sedih begitu. Para malaikat itu sangat kepada Nabi.
belum lahir lagi masih 2 bulan sudah yatim. Sehingga mereka berkata, ya Allah, ini kan nabimu, bagaimana ini belum lahir sudah yatim? Apa jawaban Allah? Faqala Allah Ta'ala, ana lahu hafidhu wa nasir. Kalau kita terjemah bebas, iya, kalau lahir ada ayahnya yang ngurus. Sengaja aku yatimkan sebelum kelahirannya biar aku yang urus dia sepenuhnya. Ana hafidhun wa nasir. Allah jawab itu untuk menyenangkan hati para malaikat, meredakan kesedihan hati para malaikat. Ya, kalau dia lahir ayahnya masih ada, ayahnya yang urus. Tapi aku yatimkan dia sebelum kelahirannya supaya aku jadi satu-satunya pengurus dan penolong untuknya. Masya Allah, ini di depan ini ada cerita sebab masuk Islamnya Abbas ada kaitannya dengan firman Allah, aku yang akan jadi pengurus dan penolong untuk si yatim yang baru lahir ini. Apa di antara bagaimana Allah menjaga memelihara Nabi ketika dalam buayan, insyaallah kita lanjutkan malam. Tapi sekilas kita buka. Sedikit. Untuk mainan anak, paling mampu ayah, apalagi Abdullah ini ekonominya pas-pasan. Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi, ekonominya pas-pasan. Kayak kita lah, orang tua pas-pasan. Kalau anak nangis paling mampunya beliin anak gato. Itu paling bisa. Nah, anak gato, ya. Kalau anak pun memang calon wali, ponakan senang dia dengan anak gato. Tapi nggak tanggung-tanggung karena yang ngasuh Allah, yang jaga Allah, yang handle Allah, nggak tanggung-tanggung. Bulan Allah jadikan anak gato untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan matahari. Abbas nanti ke depan kita bacakan. Tapi sekilas begitu. Wahai Rasulullah, tahukah kamu keislamanku itu bukan sebab dakwah Tuhan, itu kan kemanakan kan? Wahai Rasulullah, tahukah engkau keislamanku ini bukan karena dakwah kamu, bukan. Kamu belum jadi nabi, kamu masih bayi. Itu aku lihat di ayunan, Aminah lagi nggak ada, pikir kok ayunan nggak berhenti. Ayun, dan waktu itu kan belum ada listrik. Sekarang adalah rumah-rumah orang kaya, ya kan? Anaknya pas-pasan, kakeknya kaya, dibeliin ayunan listrik misalnya. Tapi itu ayunan biasa lah, ayunan orang dulu lah, kain paling. Enggak, Aminah sedang tidak ada. Tetapi ayunmu itu enggak berhenti. Dan ketika itu tiba-tiba seluruh penduduk Mekah panik karena bulan muter-muter gerak di atas langit. Kami berpikir apakah kiamat akan terjadi? Aku cepat-cepat lari kepada kamu karena kan kemanakannya nih. Mana Muhammad. Ketika itu aku lihat di dalam buayan, di dalam ayunan, kamu menunjukkan jarimu ke sana. Sambil ketawa. Kemana gerak jarimu, kesanalah berjalan bulan itu. Jadi pas pulang sana karena kamu mainannya bulan. Wajarlah. Kalau bahasa kita ayah asuhnya itu Allah. Pengasuhnya Allah. Bulan jadi mainan Nabi masih kecil. Sekarang sudah jadi wali aja nggak bisa gerakin bulan. Nabi masih bayi sudah mainannya bulan. Dan di situ diceritakan nanti di depan apa penyebab itu ayunan itu tidak berhenti supaya jangan sampai kekasih Allah menangis sedih sehingga Allah mengutus para malaikatnya terus mengayun tidak berhenti. Jadi sebenarnya ya kisah bagaimana Allah respect kepada Nabi yang yatim sebenarnya pelajaran penting juga bagi kita. Ada yatim-yatim di sekitaran, ya, kita juga ambil bagian lah apa yang bisa kita buat. Jadi sengaja Allah yatimkan. Kata di sini ada syarah ta'liknya, dia ada ta'lik pada halaman 25 itu ta'liknya itu disebutkan seperti itu.
Aku yatimkan dia sebelum kelahirannya, supaya akulah yang akan menjadi hafidun, penjaganya, wa nasir, dan penolong baginya. Biasanya anak kecil kalau diganggu kawannya nangis, dia panggil ayah, ayah, kan gitu. Walid, Walid, Abi, Abi, kan gitu. Dicukai kawannya nangis, Abi, Abi. Jadi Nabi dihadang mulutnya panggil makhluk dari kecil. Saya kalau ada kesulitan langsung dipanggil Rabbi, Rabbi. Dari kecil beliau tidak pernah panggil Abi-Abi, dia tidak pernah panggil makhluk, supaya Allah telah bentuk lidahnya semenjak kecil panggilannya kepada Rabbi, Rabbi. Kelahiran yang kayak gini kita anggap biasa, ya Allah, kelahiran orang besar. Wajar kalau sampai hari seluruh dunia bergembira. Ya. Kemarin di penghujung ngaji malam kemarin kita singgung sedikit dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan bagaimana Abbas bermimpi jumpa Abu Lahab, kan? Abu Lahab yang hidup sampai kematiannya memerangi, memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu pun diringankan penderitaannya di dalam neraka karena kegembiraannya sebab kelahiran Nabi di masa kecil Nabi. Bagaimana dengan orang yang hidup dalam iman dan gembira seumur hidupnya dengan kelahiran Nabi dan mati sebagai seorang mukmin? Kira-kira apa yang akan Allah beri untuk mereka? Itu ada ungkapannya itu. Ada ungkapannya dari Al-Imam Nasruddin Ad-Dimashqi. Besoklah. Full sekarang pun lupa semua. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya mencintai Nabi dan bergembira dengan saat kelahiran Nabi adalah sesuatu yang merupakan bahagian daripada fitrah iman. Fitrah iman. Fitrah iman. Jadi bukan ya, kalau memang ada kecintaan kepada Nabi, kegembiraan dengan kaitannya dengan Nabi itu perkara yang lumrah. Apalagi ternyata kemarin kita baca surah Yunus, kita sudah jelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bi fadlillah ini para mufassirin ulama di tafsir menyebutkannya dinul Islam. Nanti ada penjelasan yang lain masih dalam kitab tafsir disebut ilmu. Dinul Islam juga bisa bermakna ilmu. Wa bi rahmati, dan rahmatnya. Rahmatnya di sini adalah Maulidun Nabi, kelahiran Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Kenapa? Bagaimana ini? Ada enggak dasar? Ada enggak dalil wa bi rahmatihi ini ditafsirkan, rahmat Allah ini ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi? Ada enggak? Ada. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis riwayat siapa lagi? Abu Daud atau Ibnu Hibban itu. Innama ana muhdatun wa rahmatun. Innama ana muhdatun wa rahmatun. Itu yang dalam kitab Mustadrak riwayat Al-Imam Al-Hakim. Kalau tafsir dari Al-Quran, kan kalau belajar tafsir ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan hadis. Namanya tafsir bil mangkul namanya kalau belajar tafsir. Jadi dan ini ada dalil yang menguatkan tafsir makna wa bi rahmatihi itu adalah kelahiran Nabi, pribadi Nabi. Itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan Nabi. Aku tidak diutus kecuali untuk rahmat. Jadi wa bi rahmatihi itu ya Nabi. Diperkuatlah dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim yang kita Mustadrak, innama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana muhdatun wa rahmatun. Sesungguhnya aku ini muhdah. Aku ini merupakan muhdah, hidayah, pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, wa rahmat, dan aku sendiri merupakan rahmat. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia, ingatkan umatmu dengan hari-hari Allah. Artinya hari-hari penting. Hari-hari yang dimana pada hari itu ada peristiwa-peristiwa besar yang ada kaitannya dengan agama Allah.
Ya termasuk diantaranya hari-hari kelahiran orang-orang besar. Allah sampaikan kemarin kita cerita singgung sekilas. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan maulidnya Nabi Isa, maulidnya Nabi Musa, maulidnya Sayyidah Maryam, maulidnya Nabi Ishak. Diceritakan. Iya, itu kan Nabi Muhammad gak diceritain. Ya, kalau itu aja diceritain, Nabi gak diceritain, kamu harus ngerti, ceritakan tanpa disuruh. Kan itu maksudnya. Menceritakannya tanpa disuruh. Ninju orang tua, aku tepuk loh. Nah, kenapa pula? Yang dilarang kan bentak, mukul kan gak dilarang. Pakai air lagi. Bukankah Allah berfirman, wala tanharhuma, janganlah kamu membentak. Kan gak ada larangan mukul. Kalau bentak saja dilarang, mukul apalagi? Kalau tingkat kelahirannya Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Sayyidah Maryam yang bukan Nabi pun dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi cerita kelahirannya Nabi, walaupun tidak ceritakan, kamu harus ngerti sendiri. Kalau nggak ngerti, bebel. Orang cerdas itu makanya qiyas aulawi, namanya qiyas aulawi. Kalau Islam usul fikih qiyas aulawi. Kalau ini saja dilarang, ini apa lagi? Kalau ini saja diceritakan, ini apa lagi? Itu maksud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kami akan kita mahabbat, kecintaan kepada yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Dan kita berharap dengan perasaan cinta, walaupun amal jelaslah tak mampu seperti Nabi. Jangankan seperti Nabi, seperti Nabi. Jauh itu pun nggak mungkin kita mampu. Kita punya banyak kelemahan. Umur pendek, goblok, hidup di zaman fitnah lagi. Hidup di zaman fitnah, ngaji seminggu sekali. Yang ngaji kayak gini, yang ngajar pun kayak gini ya. Kalau dulu yang ngajar ya beneran, santrinya pun orang-orang ngomong Masya Allah. Dan mengajinya setiap saat. Ngaji mingguan sekali macam mana? Tapi kita berharap minimal dengan perasaan cinta ini kita tetap akan bisa berkumpul dengan Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi, anta ma'a man ahbabta, nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cinta. Jadi kita berharap rasa cinta kita ini akan memberi dampak yang baik untuk kehidupan kita dunia akhirat. Semoga Allah berikan kita ma'rifat dan cinta kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال